Shalom, haleluya. Apa kabar? Sehat, haleluya. Hari ini saya akan bicara tentang kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Saya beri judul kesembuhan holistik. Kesembuhan holistik, haleluya. Saudara-saudaraku, orang sakit pasti berharap sembuh. Sampai khawatir bagaimana kalau tidak sembuh. Ingat cerita wanita pendarahan 12 tahun sampai habis hartanya tidak sembuh juga. Ingat cerita Hana dihina oleh madunya karena tidak bisa punya anak alias mandul. Pada akhirnya mereka disembuhkan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari hari ini kita lebih menyadari bahwa kesembuhan ilahi atau kesembuhan holistik itu milik kita sebagai orang-orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesaya 53 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Bagi orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka berlaku holistik dalam kehidupan di dunia dan di surga. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kematian, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus menjamin bagi kita tidak saja disembuhkan jasmani, melainkan juga kebangkitan, penyempurnaan, dan pemulihan tubuh kita. Injil Kristus menyediakan bagi kita keselamatan tubuh maupun jiwa. Orang-orang percaya secara individual memiliki hak istimewa dan kewajiban untuk saling mendoakan jika ada orang yang sakit, dengan harapan agar Tuhan mendengarkan doa itu dan menyembuhkannya. Firman Tuhan ini bukan buat menghibur, tetapi berkuasa. Perhatikan, ini bukan buat penghiburan, tetapi berkuasa. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini seharusnya nyata dalam kehidupan saudara dan kita bisa menikmatinya. Saudara perlu memahami bahwa Allah begitu mengasihi saudara. Tidak cukup hanya menebus dosa saudara saja yang sebenarnya sudah menyelamatkan hidup manusia. Namun Tuhan tahu bahwa kehidupan dalam dunia penuh tantangan dan himpitan, seperti semak duri yang membuat benih tidak tumbuh subur. Maka Allah memberi Roh Kudus sebagai pribadinya menolong kehidupanmu. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Sekarang kita mampu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Efesus 5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kesembuhan secara holistik, baik tubuh dan jiwa. Kami sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.